Banyak dari kita tidak mengerti cara membaca bahasa tubuh dan tidak menyadari bahwa gerakan fisik kita berbicara kepada orang lain. Buku ini berisi teknik membaca sinyal bahasa tubuh untuk mencapai kesuksesan di setiap area kehidupan. Dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di bidangnya, serta dilengkapi penelitian mutakhir di bidang biologi evolusioner, psikologi, dan teknologi medis yang menunjukkan apa yang terjadi di otak, Alan dan Barbara Pease menguji setiap komponen bahasa tubuh dan memberitahu Anda kosakata dasar untuk membaca sikap dan emosi melalui perilaku. Buku ini akan membantu Anda menemukan bagaimana telapak tangan dan berjabat tangan dapat digunakan untuk memperoleh kendali. Gerakan yang paling sering dilakukan oleh pendusta. Bagaimana posisi kaki mengungkapkan apa yang dilakukan oleh pikiran. Sikap dan isyarat yang sering dilakukan oleh pasangan kekasih. Sinyal rahasia dari riasan wajah. Dan keajaiban senyuman termasuk saran tersenyum untuk wanita. Buku ini akan memperkaya komunikasi Anda dan membantu Anda memahami orang lain, juga diri Anda sendiri. Assalamualaikum, jumpa lagi dalam Buku Laris Top 10. Kali ini kita akan mereview sebuah buku yang berjudul Kitab Bahasa Tubuh, Memahami Orang Lain Melalui Bahasa Tubuhnya, karya Alan dan Barbara Pease. Buku dengan judul asli The Definitive Book of Body Language terbit pertama kali tahun 2004. Sekarang sudah memasuki cetakan kelima pada Desember 2019. Diterbitkan oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama dengan harga di Pulau Jawa sebesar Rp128.000. Buku ini terdiri dari 19 bab dengan total halaman mencapai 449 halaman. Buku ini sangat spesifik menjelaskan tentang bahasa-bahasa tubuh lawan bicara atau yang kita kirimkan kepada lawan bicara. Misalkan saya mencatat beberapa bab yang sangat menarik seperti di bab 1, memahami hal-hal dasar terkait bahasa tubuh, atau di bab 3 terkait keajaiban senyum dan tawa, di bab 8 tentang sinyal mata, di bab 11 yang berisi 13 gerakan tubuh yang paling umum yang akan Anda saksikan sehari-hari, atau di bab 15 yang membicarakan tentang bahasa tubuh, perkencanan, dan sinyal ketertarikan antara lawan jenis, atau di bab 16 terkait sinyal kepemilikan, wilayah, dan tinggi tubuh. Bahasa tubuh adalah cerminan luar dari kondisi emosi seseorang. Setiap sikap dan gerak tubuh bisa menjadi kunci yang berharga untuk mengetahui emosi yang sedang dirasakan oleh seseorang pada saat itu. Kunci membaca bahasa tubuh adalah kemampuan memahami kondisi emosional seseorang sambil mendengarkan apa yang dia ucapkan dan memperhatikan situasi di tempat dia mengucapkannya. Ini memungkinkan Anda memisahkan fakta dari fiksi dan realitas dari khayalan. Sekarang ini kita terobsesi pada kata-kata yang diucapkan dan kemampuan kita menjadi pembincang. Akan tetapi, sebagian besar orang sangat tidak menyadari sinyal-sinyal bahasa tubuh serta dampaknya. Terlepas dari kenyataan bahwa sekarang kita tahu bahwa sebagian besar pesan dalam setiap perbincangan tatap muka diungkapkan melalui sinyal-sinyal tubuh. Orang yang lebih tua lebih sulit dibaca dibandingkan orang yang lebih muda karena otot wajah mereka lebih sedikit daripada anak-anak. Kecepatan beberapa gerak tubuh dan seberapa jelasnya hal itu bagi orang lain juga berkaitan dengan usia seseorang. Misalnya, jika seorang anak berusia 5 tahun sedang berbohong, kemungkinan besar dia akan langsung menutup mulutnya dengan 1 atau 2 tangan. Tindakan menutup mulut bisa menyiagakan orang tua terhadap kebohongan, dan kemungkinan besar gerak menutup mulut ini akan terus berlanjut sepanjang hidup.
biasanya hanya berbeda dalam kecepatan gerak. Ketika seorang remaja berbohong, tangannya akan didekatkan ke mulut seperti yang dilakukan oleh anak berusia 5 tahun. Tetapi para remaja tak lagi menampakkan seluruh tangannya ke mulut dan hanya mengusapkan jari dengan lembut ke dekat mulut. Gerakan menutupi mulut menjadi semakin cepat saat dewasa. Ketika orang dewasa sedang berbohong, otaknya seakan-akan memerintahkan tangannya untuk menutup mulut dalam upaya menghalangi kata-kata bohong. Persis seperti yang terjadi pada anak usia 5 tahun dan remaja. Namun pada saat-saat terakhir, tangan mereka ditarik menjauh dari wajah dan akibatnya jadi menyentuh hidung. Ini adalah versi dewasa dari gerak menutup mulut yang digunakan di masa anak-anak. Ini menunjukkan bagaimana ketika semakin bertambah usia, gerak tubuh semakin samar dan tidak terlalu kentara. Dan mengapa seringkali lebih sulit membaca gerak tubuh orang yang berusia 50 tahun daripada anak usia 5 tahun. Penulis sering ditanya, bisakah orang memalsukan bahasa tubuh? Jawaban umum dari pertanyaan ini adalah tidak. Karena adanya ketidakselarasan yang kemungkinan besar akan terjadi di antara gerak tubuh utama, sinyal-sinyal mikro tubuh, dan kata-kata lisan. Misalnya, terbukanya telapak tangan dikaitkan dengan kejujuran. Tetapi ketika seorang pemalsu membuka telapak tangannya dan tersenyum ketika berdusta, gerak-gerik tubuh mikronya akan membuatnya ketahuan. Pupil matanya mungkin menyempit, satu alis terangkat, atau sudut mulutnya berkedut. Dan sinyal-sinyal ini bertentangan dengan gerakan membuka telapak tangan dan senyum yang tulus. Akibatnya, pihak penerima, terutama wanita, cenderung tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Cara menjadi pembaca yang hebat. Luangkan minimal 15 menit per hari untuk mempelajari bahasa tubuh orang lain serta menyadari gerak tubuh Anda sendiri. Tempat yang baik untuk belajar membaca bahasa tubuh adalah tempat orang-orang bertemu dan berinteraksi. Bandara adalah tempat yang sangat bagus untuk mengamati semua jenis gerak tubuh manusia, di mana banyak orang mengungkapkan semangat, kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, ketidaksabaran, dan banyak emosi lain melalui bahasa tubuh. Acara-acara sosial, rapat bisnis, dan pesta juga tempat yang sangat baik untuk belajar membaca bahasa tubuh. Ketika sudah mahir dalam seni membaca bahasa tubuh, Anda bisa pergi ke pesta sepanjang malam, duduk di sudut, dan bersenang-senang dengan hanya memperhatikan ritual bahasa tubuh orang lain. Pada salah satu pembahasan di bab 15 tentang sinyal ketertarikan, penulis membuat 5 tahapan proses ketertarikan. Tahap pertama adalah kontak mata. Tahap kedua, tersenyum. Tahap ketiga, merapikan diri. Tahap keempat, bicara. Dan tahap kelima, menyentuh. 5 tahap pertama dari perkencanan bisa tampak sepele atau bahkan kebetulan semata. Tetapi itu semua sangat penting untuk memulai setiap hubungan baru dan merupakan tahap-tahap yang dianggap sulit oleh sebagian besar orang, terutama pria. Pada bab terakhir di buku ini, penulis memberikan semacam tes seberapa baik Anda dapat membaca apa yang tak tersurat. Di dalamnya akan diberikan sebuah gambar dan pembaca diharapkan dapat memberikan sinyal-sinyal apa yang bisa ditangkap dari gambar tersebut. Total seluruh tes ada 16 pertanyaan. Semoga semua lulus ya. Mengutip apa yang dikatakan penulis di awal buku ini dipersembahkan kepada semua orang yang memiliki indera penglihatan yang baik tetapi tidak dapat melihat. Jangan lupa memberikan komentar di bawah video ini, sertakan juga alamat Instagram atau Twitter sehingga memudahkan kami untuk menghubungi Anda. Ada 1 buah buku bagi komentar yang terpilih. Sampai jumpa di buku laris top 10 berikutnya. Wassalamualaikum.